Hadis kelima, an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza aqrada ahadukum qardan fa ahda lahu aw hamaluhu 'ala dabbati fala yarkabha wa la yaqbalhu illa ay yakuna jara bainahu wa bainahu qabla dzalik." Rahul Ibnu Majah. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meminjami uang, kemudian pinjaman memberi hadiah kepada pemberi pinjaman, atau ia menaikkannya di kendaraannya, hendaknya jangan menerima hadiahnya atau menaiki kendaraannya, kecuali apabila sebelumnya sudah terdapat hubungan seperti itu, maka tidaklah mengapa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Baihaqi. Terangan, seandainya sudah ada hubungan sebagaimana disebutkan di atas antara keduanya, yakni saling memberi hadiah dan saling membantu, maka menerimanya tidak menjadi masalah. Akan tetapi seandainya sebelumnya belum ada hubungan seperti itu, maka mengambil pemberiannya termasuk riba. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Abu Burdah radhiyallahu anhu berkata, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata kepadaku, engkau tinggal di sebuah tempat yang penghuninya banyak yang melakukan riba, yakni apabila ada seseorang yang berutang kepadamu, kemudian ia memberi sesuatu kepadamu, maka janganlah engkau mengambilnya, karena hal itu termasuk riba. Misqal. Hendaknya orang yang menerima hadiah memperhatikan apakah pemberian hadiah tersebut mempunyai niat buruk atau tidak. Sebagaimana dalam berutang, di dalamnya terdapat suatu keburukan, yakni riba. Banyak sekali riwayat yang menyebutkan, di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW, orang yang menyuap maupun orang yang disuap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, orang yang disuap maupun yang menyuap mendapat laknat. Sabda beliau yang lain, orang yang menyuap dan orang yang disuap mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Sabda beliau yang lain, penyuap dan yang disuap adalah ahli neraka. Sebuah hadis menyebutkan bahwa suatu kaum yang biasa melakukan suap menyuap akan mendapat bencana kemarau yang panjang. Selain itu, suatu kaum yang menyukai suap, mereka akan dihinggapi ketakutan. Banyak sekali riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW sangat tidak menyukai para penyuap, orang-orang yang disuap, dan perantara keduanya at-targhib. Pada suatu ketika Rasulullah SAW mengirim seseorang untuk mengambil sedekah dari kaum muslimin. Setelah selesai melaksanakan tugasnya, orang tersebut menyampaikan hasilnya kepada Rasulullah SAW sambil berkata, "Ya Rasulullah, ini adalah hasil dari sedekah kaum muslimin, dan ini adalah hadiah untuk saya dari seorang yang membayar sedekah." Kemudian Rasulullah SAW memberi peringatan dalam khutbahnya, "Aku memberi tugas kepada sebagian orang untuk mengambil sedekah dari kaum muslimin." Kemudian ia berkata, "Ini uang sedekah dan ini hadiah dari seseorang untukku. Seandainya ia duduk saja di rumah, apakah ia akan diberi hadiah?" Misqat. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadis sebelumnya, apabila sebelum berutang sudah saling memberi hadiah, maka diperbolehkan mengambil pemberian dari orang yang dipinjami. Demikian pula halnya dengan berbagai persoalan yang berkenaan dengan masalah tersebut. Bagi orang biasa, menerima hadiah dari seseorang diperbolehkan. Akan tetapi, bagi seseorang penguasa atau pemimpin, apabila ia diberi hadiah dari seseorang karena kepemimpinannya, maka yang demikian itu bukanlah merupakan hadiah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menolong seseorang dan karena pertolongannya itu ia mendapatkan hadiah, kemudian ia menerima hadiah tersebut, berarti ia telah masuk ke dalam pintu suap yang paling besar. Misqat. Muaz radhiyallahu anhu berkata, ketika saya dikirim oleh Rasulullah SAW untuk menjadi gubernur di Yaman, ada seseorang yang diutus untuk mengikuti saya, kemudian ia memanggil saya agar kembali. Rasulullah SAW bersabda, tahukah engkau mengapa engkau aku panggil?
Jangan sekali-kali mengambil sesuatu kecuali dengan izinku, karena itu adalah khianat. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa may yaqlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Barang siapa berkhianat dalam urusan rampasan perang, maka pada hari kiamat ia akan datang dengan membawa apa yang dikhianatkannya. Itu Quran surah Al-Imran ayat 161. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rifa'ah telah menghadiahkan seorang hamba sahaya kepada Rasulullah SAW. Dia juga pernah ikut dalam perang Khaybar bersama Rasulullah SAW. Pada saat ia mengikat barang di pentanya, tiba-tiba meluncurlah sebuah anak panah mengenai dirinya sehingga ia meninggal dunia. Orang-orang berkata, syahid yang berkah. Rasulullah SAW bersabda, tidak, ia telah mengkhianati sehelai kain yang kelak menjadi api neraka yang akan menggulung dirinya di neraka. Pada suatu ketika Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu bercerita, seseorang telah wafat dalam perang Hunain. Setelah jenazahnya siap disolatkan, para sahabat minta kepada Rasulullah SAW untuk menyolatkannya. Rasulullah SAW bersabda, kalian saja yang menyolatkannya. Mendengar jawaban tersebut, para sahabat langsung bersedih hati. Melihat para sahabat radhiyallahu anhum bersedih hati, Rasulullah SAW bersabda, ia telah berkhianat. Kemudian saya mendekati almarhum dan mencari sesuatu pada diri almarhum. Ternyata saya menemukan beberapa keping mutiara Yahudi yang besarnya tidak sampai 2 dirham. Durul Mansur. Setelah kejadian tersebut, Rasulullah SAW bersabda, Maha suci Allah Subhanahu wa taala, dia hanya menerima harta yang suci pula, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memakan makanan yang baik-baik dan mengerjakan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhar rasul kulu min thayyibati wa'malu sholiha. Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Quran surah Al-Mu'minin ayat 51.